Terus jadinya gimana nih, Pak? Kisah tentang Isa turun, lalu bagaimana? Bapak nggak tahu ya? Pak Dani. Iya, Ya, tentang Isa turun gimana? Apa aja yang dikerjakan Isa turun? Runutannya yang ini ya, runutannya Iya, yang kita sendiri ya penjelasan yang biar ada kita tahu gitu loh. Iya. adalah yang jadi dilakukan kan ya jadi kan ya. Oh ya silakan Pak Dan. Silakan Pak. oke. Jadi saat Isa turun, Nabi Isa alaihissalam itu turun di saat terjadinya peperangan, ya kan? Peperangan itu sudah melibatkan seluruh manusia di muka bumi ini. Itu terlibat semua di dalam peperangan. Kemudian garis besarnya aja lah. Nabi Isa turun di Masjid Damaskus. Dan di sana dia menemukan yang namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi yang berupaya untuk memerangi yang namanya Dajjal. Karena Dajjal ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Tidak ada satu manusia pun, ya manusia yang sekarang ya maksudnya manusia yang biasa mampu membunuh sang Dajjal itu. Karena dia memiliki kelebihan melebihi daripada nabi-nabi, utusan-utusan Allah terdahulu. Maka dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Inilah Dajjal. Dia bisa menghidupkan orang mati ribuan tahun yang lalu. Dia bisa hidupkan kecuali para nabi dan para aulia. Itu tidak bisa dihidupkannya. Tapi manusia yang hidup, yang sudah meninggal ribuan tahun, dia bisa hidupkan. Tadi ya saya katakan, kecuali para nabi dan aulia. Tidak bisa dihidupkan oleh Dajjal. Nah, karena kelebihan dia ini memiliki super kekuatan yang luar biasa, maka banyak yang menuhankan dia. Sehingga tidak ada yang mampu mengalahkan kecuali Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam lah yang mampu untuk membunuh Dajjal ini. Bersama dengan pasukannya yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Karena pasukan Imam Mahdi itu merupakan pasukan dari manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi pasukan daripada Imam Mahdi yang mengikuti kepada Nabi Isa alaihissalam bisa turun nanti. Nah, kemudian setelah Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, ini sikatnya aja, itu manusia sudah aman. Jadi makmur selama 40 tahun. Hidup manusia tidak ada lagi penuh dengan kekurangan. Jadi tidak ada kekurangan sama sekali kehidupan manusia. Semua makanan melimpah ruah, orang mencari makan tidak perlu susah payah, mencari buah-buahan selalu berbuah tanpa henti, tanpa musim, baik itu padi atau apa saja yang menjadi bahan makanan pokok, itu secara sendirinya dia berbuah. Tanpa ditanam dia tumbuh. Ikan yang di sungai, mungkin zaman sekarang, itu sulit didapatkan. Tetapi setelah dikuasai oleh Nabi Isa alaihissalam, karena Dajjal tadi setelah mati dibunuh, maka sungai-sungai itu penuh dengan ikan. Jadi nggak ada lagi manusia yang hidup sengsara. Nah, setelah 40 tahun, Nabi Isa itu meninggal. Nah, di saat meninggalnya, wafatnya Nabi Isa itu disolatkan oleh kaum muslimin. Setelah disolatkan dan wafatnya, meninggalnya Nabi Isa, manusia lepas kontrol, lepas kendali. Sehingga manusia sebagian besar, bukan sebagian besar, 99%, itu kembali ingkar. Lupa daratan, lupa diri, sehingga dia melupakan tentang yang pernah terjadi
beberapa tahun yang lalu misalnya ya kan, ini pikiran kita aja untuk mengilustrasikan. Jadi waktu kejadian Nabi Isa itu mereka sudah lupakan dengan waktu yang sekian cukup singkat, hanya beberapa tahun kemudian manusia sudah ingkar lagi. Mereka sibuk dengan kesenangannya, lupa diri. Nah, bisa lupa diri itulah karena Nabi Isa sudah meninggal. Nah, itulah yang namanya datangnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj yang menjadi pemangsa manusia. Nah, itulah baru nanti setelah Ya'juj dan Ma'juj ini baru datang kiamat. Tapi dengan catatan Nabi Isa sudah meninggal dan orang yang beriman tidak akan pernah ketemu yang namanya kiamat. Jadi orang yang beriman dimatikan oleh Allah dengan angin sepoi-sepoi. Nah, kemudian dasarnya apa yang saya ucapkan tadi? Ini dasarnya saya buka di dalam apa? Saya screen ya. Ini dasarnya. Bisa dibaca? Halo? Bisa Pak Dhani. Iya bisa Pak Dhani. Lanjut Pak Dhani. Nah, ini dasarnya. Nah, di sini silakan dibaca. Ini kan panjang. Apa Baca, tugas saya baca. tugasnya? Ya, dibaca aja. Maka kemudian turun Nabi Isa bin Maryam. Kemudian pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa, "Kemarilah, sholatlah mengimani kami." Kemudian Nabi Isa menjawab, "Tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain, sebagai penghormatan dari Allah yang muat ini." Berarti pemimpinnya siapa ini? Di sini nggak ada pemimpin. Imam Mahdi. Jadi di sini Imam Mahdi yang memimpin. Ya. Yang memimpin sholat Imam Mahdi. Ya. Oke. Nah, ini lagi. Oke. Temirab turun Ibu Maryam Hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib. Nah, ini menghancurkan salib apa? Salib apa nih, Pak? Salib Yesus atau salib apa nih? Membunuh babi yang mana nih? Menghapus jizya, apa mau peti dan salibnya pajak. Yesus, Ya enggak kan mau pengertiannya salibnya daging. Yesus, mau salibnya siapa, terserah. Iya sih, makanya kita ingin tahu salib itu salib apa, babi itu babi apa, babi hidup itu. Jadi kan biar jelas, jangan kita menyimpulkan sendiri. Dan akan melimpah ruah harta benda sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Oke. Ini udah saya ceritakan tadi kan. Ya, yang ini yang salib apa, Pak? Nah, kalau bicara salib yang mana? Maka di sini Rasulullah, ini kita buka karena jangan. Salib yang mana? Ini adalah orang yang mengagungkan atau yang mengimani atau yang menjadi sandaran keyakinan kepada salib. Salib itu yang simbol kepercayaan ya. Iya. Orang yang mempercayai tentang salib ya, simbol keagamaan ya. Ya. Oke. Kemudian membunuh babi. Maka membunuh babi adalah simbol bahwasannya babi itu diharamkan dari zaman dahulu kala sampai hari kiamat. Tidak ada istilah dibolehkan mengkonsumsi babi. Itu simbol maknanya. Ya. Kemudian memang babi ya, memang babi ya. Ya, lanjut Pak. Kemudian menghapus jizyah atau upeti ataupun pajak. Jadi setelah datangnya Nabi Isa tidak ada lagi pajak seperti sekarang ini. Kan banyak sekarang zaman kita nih yang menjerat leher kita dengan berbagai macam pajak. Bagaimana manusia akan menjadi makmur kalau dililit ya dengan pajak yang begitu banyak ini. Nah, setelah Nabi Isa datang itu semua dihapuskan. Itulah yang menyebabkan kemakmuran manusia.
Yang sebagaimana yang sampaikan tadi kan. Nah, bisa dipahami. Ini di antara tugas-tugas Nabi Isa tadi. Kemudian kita sambung lagi ayat hadis yang ini. Ini yang Indonesianya saja. Bisa dilihat ya. Bagaimana ciri-ciri Nabi Isa? Nah, dilihatkan. Jadi ciri-ciri Nabi Isa yang akan datang itu, maka kenalilah oleh kalian bahwa dia adalah laki-laki yang sedang tingginya. Berkulit putih kemerah-merahan. Dia memakai 2 buah baju yang agak kemerahan. Seakan di kepalanya meneteskan air. Walaupun tidak basah. Itu ciri-cirinya yang Rasulullah SAW gambarkan tentang Nabi Isa tadi. Dia akan mematahkan salib lagi, membunuh babi dan menghapus jizyah, serta menyeru manusia, ya, serta menyeru manusia kepada Islam. Nah, jadi semua manusia itu diserukannya supaya memeluk agama Islam. Di zamannya lah, zaman Nabi Isa itulah Allah akan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam. Jadi seluruh agama di muka bumi ini niscaya hancur, lebur. Siapa yang menghancurkan? Allah melalui perantara siapa? Perantara Nabi Isa. Dari agama Islam tadi. Oke. Nah, itulah. Ini masalah Nabi Isa sebagai mulut dajjal udah kita bahas tadi kan. Nah, itu salah satunya. Enggak, ini aku baca tadi pelan-pelan. Dan Allah akan membunuh Al-Masih Dajjal. Berarti yang membunuh Allah dong. Iya, semuanya kita manusia ini kan kita. Allah yang membunuh kita. Tetapi perantaranya adalah Nabi Isa alaihissalam. Perantara saja. Oh ya, lanjut. Semuanya perantara kita ini. Siapa Lalu juz perantara? dan majusnya kapan? Kayak misalnya ada Lalu juz dan majusnya kapan? yang mati tabrakan. Ya tetap yang membunuh misalnya tabrakan nih kan. Bukan mobil yang membunuhnya. Perantara mobil, orang itu mati. Padahal yang mati ya tetap Allah. Gitu loh. Pada nih. Ya. Yang Ya'juj dan Ma'juj yang ngalahkan siapa? Si Isa atau setelahnya Isa? Ya'juj dan Ma'juj kan saya ceritakan tadi. Coba Anda pahami. Itu setelah Nabi Isa wafat. Ya'juj dan Ma'juj. Setelah wafatnya Nabi Isa ya. Berarti iya. Oke, kemudian kalau yang Yahudi diperangi sampai sembunyi di balik batu itu kapan? Sama siapa? Nabi Isa ini, peperangan ini. Ya, oke. Aku jawab ya semua ya. Jadi ini adalah eskatologi, maupun dia mengatakan mukanya merah, mukanya seperti apa, semuanya itu belum kejadian. Nanti sampai waktunya baru tahu bahwa itu benar atau enggak. Iya. Tapi kejadiannya itu adalah sesuatu yang secara tokoh, tadi saya sudah katakan kontra. Jadi masa 3,5 tahun, yang dibilang datang, menurut dia Isa, menurut kita itulah Antikris, dan dia akan memerangi orang agama lain, benar. Semua diperintahkan oleh si Mahdi pun merangkak, di es pun harus merangkak. Kemudian nggak bayar pajak, ya nggak bayar pajak buat yang kelompoknya. Tidak bisa berjual beli yang dikatakan memakai tanda. Tandanya itu adalah pengakuan iman itu di atas kepala dan di tangan. Jadi kalau yang tidak itu tidak bisa berjual beli. Kenapa semuanya itu berani dikatakan? Karena memang itu adalah masa di mana Tuhan sudah mengatakan yang ditetapkan untuk mati adalah untuk mati, dan itu kesengsaraan bagi seluruh umat manusia dan orang yang beribadah kepada Tuhan gitu. Juga itu kepada mungkin kalau ada sebagian yang nggak percaya bahwa itu juga kepada orang Kristen, dan itu juga kepada orang Yahudi. Nah, itulah yang namanya Mesias palsu. Menurut mereka itu adalah dari Tuhan, tetapi kalau menurut kita itulah yang tanda-tanda dia bisa mengadakan mukjizat segala. Nah, itu adalah tanda-tanda di dalam Matius pasal 24 itu. Jadi tokohnya itu kontra, di Kristen sama di Islam itu kontra dua gitu.
Jadi yang menurut Islam dari Tuhan, menurut kita bukan, kebalikannya. Kalau menurut yang kita dari Tuhan, yang menurut mereka bukan, kebalikannya. Jadi memang dua agama ini dua agama yang kontra gitu. Masalahnya apa? Masalahnya yang Kristen itu sama dengan yang Yahudi dan sudah dibicarakan 1000 tahun, bahkan bukan 1000 tahun lagi, lebih dari 1200 tahun sebelum dibicarakan oleh Muhammad gitu. Dan dibicarakan lagi 600 tahun sebelum Muhammad. Nah, Muhammad itu menceritakan sesuatu yang sama di dalam, ada beda-beda sedikit lah, tapi hampir sama di dalam prosesnya itu. Gitu. Jadi di dalam Zakaria dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan menyerang Israel. Kemudian di dalam hadis dikatakan kiamat tidak akan terjadi kecuali orang Islam memerangi bangsa Yahudi. Nah, jadi siapa bangsa-bangsa yang dibilang di dalam Zakaria yang akan menyerang Israel itu? Ya bukan kita yang menuduh, tapi hadis sendiri mengatakan bahwa itu adalah Islam gitu. Mengenai menghancurkan yang bukan agama Allah, ya itu juga yang dikatakan di dalam tempat lain gitu. Jadi seperti kayak menerima tanda dari di dalam tulisan 13 itu kan di dalam Wahyu pasal 13 itu kan adalah menerima tanda dari binatang di dahi dan di tangannya. Tandanya apa? Itu adalah pengakuan imannya. Kalau tidak dia apa? Dibasmi gitu. Ya nggak usah bayar pajak. Pajaknya dari mana ya? Dapat uangnya dari mana ya? Dapat dari bangsa-bangsa gitu. Dan Israel diserang kenapa? Kalau di dalam Yesaya pasal 37-38 adalah karena mereka telah menjadi makmur dan masalah ideologi. Jadi itulah yang dinubuatkan. Jadi itu semua nubuat ya. Jadi itu hanya sifatnya eskatologi. Ya silakan. Ya, kalau bicara eskatologi itu kan punya gambaran awal. Kita bisa mengetahui eskatologi itu benar atau tidak. Kita harus melihat dulu ciri-ciri awalnya. Ciri-ciri awalnya yang kita rasakan, yang kita pandang, yang kita lihat pada saat ini. Maka kita bisa mengatakan itu benar, eskatologi itu apabila ada ciri-cirinya. Maka di dalam Islam memberikan ciri-ciri itu. Apa ciri-cirinya? Pertama, Masjid Damaskus yang bermenara putih. Sampai detik ini, yang di Damaskus, masjidnya masih ada, dan itu sampai kedatangan Nabi Isa nanti, tidak mungkin ada manusia yang mampu menghancurkannya. Itu ciri-cirinya. Itu salah satu indikator. Jadi Masjid Damaskus yang sampai detik ini masih ada, sampai detik ini ya, masih ada, Amerika kah, Soviet kah, negara superpower manapun tidak akan mampu menghancurkan masjid itu. Itu fakta. Sampai detik ini ya. Itulah indikator kita untuk mengetahui kebenaran eskatologi tadi. Kalau di dalam kekristenan, apa eskatologi, ciri-ciri eskatologinya? Aku jawab ya. Aku jawab ya. Ya. Di dalam Islam mengatakan masjid. Kemudian gini, negara mana sih yang ada kepentingan mau merangin Islam? Apalagi mau menghancurkan masjidnya. Rusia, Amerika ngapain ngancurin? Orang penghasilan minyak segala mereka berhubungan secara ekonomi. Nggak ada keperluan itu gitu. Mana ada sih Israel berusaha nyerang keluar dari wilayah, dari tanah yang dijanjikan, kecuali ancamannya itu adalah nuklir, kecuali di masjid itu bikin nuklir mau ngancurin Israel. Nah itu baru kita bicara. Tapi kalau enggak ya nggak ada keperluan. Dan Kristen tidak pernah menyebarkan agama dari Alkitabnya ya. Kalau dari orang Kristennya kita nggak tahu. Kadang-kadang ya banyak kan penyelewengan dari penganut agama. Tetapi dari kitabnya tidak ada memberitakan Injil itu ada hubungannya dengan melakukan perang dan invasi. Kemudian orang
Kristen memberitakan Injil, Kristenisasi tidak dengan pengakuan iman yang dipaksakan, tetapi mau dibaptis aja ditanya dulu, harus sekolah dulu, benar nggak? Udah percaya? Kalau benar udah percaya, lu dibaptis. Gitu. Jadi nggak ada kepentingan peperangan itu. Kemudian apa tandanya? Yesus sudah berkata, tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Kemudian akan datang semuanya itu dibicarakan. Kemudian Yerusalem akan mati, sebagian mati dengan mata pedang, sebagian dibawa sebagai tawanan ke bangsa-bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak sampai genap waktunya. Nah, tahun 70 hal itu terjadi, genap waktunya. Jikalau kita lihat pohon ara bertunas, kita tahu bahwa waktunya sudah dekat. Kemudian Tuhan berkata bahwa ras ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Dan di dalam perjanjian lama pun dikatakan bangsa Israel tidak akan berhenti menjadi bangsa. Tuhan akan kembali memulihkan mereka. Kemudian di dalam Roma pasal 11 dikatakan bahwa sisa Israel akan diselamatkan setelah keselamatan itu sampai kepada segala bangsa, dan jumlah yang ditentukan dari segala bangsa telah masuk. Dari sana akan datang penebus. Jadi nubuat akan eskatologi di dalam Alkitab ada 3 hal setelah ribuan tahun terjadi. Satu adalah pulihnya negara Israel sebagai negara, kembalinya Yerusalem, yang sekarang ini adalah dibangunnya bait suci di dekat Masjid Al-Aqsa. Apakah itu di Masjid Al-Aqsa? Mungkinkah itu terjadi? Jikalau terjadi, maka yang terjadi pasti akan di dalam perdamaian. Israel nggak mungkin membangun itu dengan cara perang ataupun dihancurkan Masjid Al-Aqsa dan timbul perang. Jadi nubuatnya yang tergenapi apa? Perdamaian. Dan sekarang kita lihat sudah ada perdamaian dengan Saudi Arabia, dengan dengan Uni Emirat Arab dan sebagainya. Dan itu akan menjadikan pada waktu masa Israel itu akan sangat makmur. Benar, kekayaan dunia sekarang kita lihat Google segala semuanya, teknologi semua dikuasai siapa? Dikuasai oleh Israel. Dan kenapa mereka nanti akan menyerang Israel? Nah, itu melibatkan bangsa sekitarnya, kemungkinan juga Eropa. Kalau Eropa ukurannya apa? Mungkin adalah keperluan di bidang ekonomi. Kita masih belum tahu memang sekarang ini. Contohnya perang Ukraina. Kalau perang Ukraina ini berlanjut terus, maka terjadi kemiskinan, dan kemiskinan itu akan terjadi di bangsa-bangsa. Kemungkinan Eropa segala akan kolaps. Apalagi kalau ada sekarang kan lagi kirim senjata dari Polandia. Kalau sama si Rusia dibom, kemudian NATO terlibat segala, kita juga belum tahu tuh. Tetapi itu waktu itu Israel akan sangat makmur. Kemudian kita lihat mulai ada tanda-tanda kejatuhan daripada Saudi Arabia dengan modernisasinya dia. Kenapa dia perlu modernisasi? Kemudian harga minyak, keperluan minyak juga akan menurun. Kita lihat aja mobil sekarang semuanya udah bukan pakai minyak lagi, mau udah ke arahnya udah mau pakai listrik gitu kan. Dan bahan bakunya justru ada di Indonesia untuk baterai itu. Jadi kita lihat, kita belum tahu, tetapi ke depan itu akan ada terjadi semua itu. Dan pada waktu itu terjadi ada perjanjian damai antara Israel dengan bangsa-bangsa sekitarnya, dan diperbolehkannya bait suci didirikan. Itu adalah tanda ketiga, dan waktunya itu sudah dekat. Nah, Gog dan Magog, kata Gog, the Gog di tanah Magog, itu dalam bahasa Ibrani-nya kalau dihitung jumlahnya 70. 70-nya 70 apa? Apakah itu benar 70 tahun seperti tahun 70 atau apa? Kita nggak tahu. Tetapi kalau kita hitung dari Israel merdeka tambah 70, 2018, nggak mungkin karena sudah lewat. Kalau kita lihat dari Yerusalem direbut kembali, kan Yerusalem akan diinjak-injak sampai genap waktunya. Genap waktunya tahun berapa? Tahun 67. Yerusalem kembali ke Israel. Lalu ditambah 70 tahun. Ditambah 70 tahun berapa? 70 tahun, 67 tambah 70 tahun, 138 dikurangin 137 dikurangin 7, 30, dikurangin 7 dari tahun 30. Jadi mungkinkah ada masa perdamaian di tahun 30? Nggak tahu. Boleh diramalin? Nggak boleh. Kristus mengatakan kita tidak tahu waktunya. Tetapi kalau sudah dekat, itu meterainya baru terbuka. Melalui apa? Melalui perkembangan zaman. Siapa yang tahu? Nggak tahu. Rohani tahu, nggak tahu. Ahli-ahli teologi tahu, nggak tahu. Tunggu waktunya. Yang tahu siapa? Yang udah dekat nanti, gitu. Tapi tahu persisnya gimana ya? Tanda-tanda itu akan terjadi karena pada waktu itu hal itu akan
semakin nyata gitu. Silakan. Semua tergenapi yang di dalam Alkitab itu, semua urutan waktunya, tinggal tunggu waktunya aja. Ya, makanya kita kan untuk mengetahui yang namanya SK untuk masa ke depan itu, sebagaimana yang saya katakan, memiliki ciri-ciri. Mengetahui pasti itu kita mungkin tidak bisa. Tetapi ciri-cirinya yang disampaikan oleh para utusan, kalau kami namanya nabi, itu dapat kita renungkan, dapat kita cerna untuk mendekati daripada apa yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Kejelasan, kan begitu. Untuk mengetahui kejelasan itu kan harus punya indikatornya dulu. Indikator yang real, yang ada, masih berbekas, ya kan? Masih bisa dirasakan, masih bisa dipandang mata, masih bisa dinikmati. Kalau Anda berbicara nanti, kalau yang sudah terjadi, yang akan datang itu juga sudah ada di dalam Islam. Ya kan, kami juga punya referensi tentang sejarah-sejarah maupun masa yang akan datang. Ini kan yang saya tampilkan ini hanya sebatas secuil pengetahuan di dalam hadis yang diungkapkan di dalam media sosial ini. Padahal masih banyak itu. Kalau untuk mengupas secara luas, saya rasa untuk bermalam-malam berpuluh jam baru bisa kelar. Maka kita ambil garis besar saja. Kenapa saya katakan ngambil garis besarnya? Yang sangat menonjol dulu. Pertama, ya di dalam Islam itu kalau kita mau ambil yang lebih besar lagi, di Ka'bah itu, di Mekah itu ada 2 tanda. Itu Nabi katakan. Ternyata ada 2 menara yang akan menutupi cahaya bayangan Ka'bah. Dan itu sudah terjadi. Kita sudah tahu itu. Nah, kalau bicara itu fakta itu. Jadi setiap matahari, ya matahari yang sampai detik ini, kita lihat aja sudah dibangun. Dalilnya Pak Dani tentang bayangan itu menutupi Ka'bah. Gimana? Gimana? Dalil tentang menutupi, dalilnya mana tentang ini menutupi Ka'bah? Oke, nanti kita tampilkan lagi. Tadi kita tampil sedikit aja. Oke, Tadi siap, hanya siap. sedikit aja. Oke, siap Pak Dani. Kalau di Zoom ini enak saya nampil, cuma kemalaman sih. Kalau di Zoom ini Ya nggak apa-apa. Ya kan? Nggak usah, anggap aja kita percaya juga boleh. Nanti baru begitu. Ada dalilnya. Nah, mungkin saya waktu berbicara jawab, tanpa dalil. waktu saya jawab, Pak siapa namanya Pak Domba pengen lihat itu. Thank you. Ya terus tanda apa lagi Pak Dani? Kalau itu saya Banyak jawab. masih yang saya mau lain jawab. ya. Ya oke, Jadi saya jawab ya Pak ya. tanda-tandanya, Gini, tanda Pak Dani. kiamat. Bukan tanda kiamat, ya tanda kedatangan Isa sebenarnya. Ya, Pak Dani aku jawab ya. Pak Dani, kita waktu bicara tentang nubuat, itu gini, nubuat itu nggak boleh dengan mudah dapat dilakukan manusia. Seperti contohnya Ka'bah ditutupi oleh 2 menara. Kalau andai kata saya kan nggak tahu ya isinya gimana. Kalau itu bisa dibuat oleh manusia, ya bisa aja dibikin bangunan, bangunan putih, oh ya untuk menggenapinya umatnya membangun gitu. Tetapi tanda yang dibicarakan oleh Yesus adalah Israel kembali. Itu bukan suatu hal yang sederhana. 1971 tahun suatu negara hancur dan penduduknya tersebar mengalami genocide sebagainya dengan sangat luar biasa kembali. Kemudian Yerusalem kembali, itu semua Arab mendukung Palestina, tetapi di dalam tangan kedaulatan Tuhan Yerusalem kembali. Dan perang 6 hari seluruh Arab yang mau nyerang Israel kalah. Sampai hari ini pun tidak bisa diapa-apakan. Kemudian ke arah perjanjian damai segala kita lihat, itu bukan suatu hal yang gampang. Itu ada perlu tangan Tuhan.
bagaimana suatu negara yang kecil gitu bisa menguasai ini dan mengalami semua hal seperti itu, sehingga akhirnya negara-negara samping pun akan melakukan perjanjian damai. Kenapa? Karena demi kepentingan bisnis, demi kepentingan sebagainya, kita juga nggak tahu. Jadi itu adalah nubuat-nubuat yang tidak bisa serta-merta dikerjakan. Nggak seperti pendeta kaya kemudian bilang Tuhan menubuatkan kepada saya harus membuat itu dengan seperti stadion, kemudian mereka itu dan akhirnya kebangun stadion, kemudian mereka mengatakan itu dari Tuhan. Nah, itu kan pengenapan yang sifatnya sederhana sekali gitu. Jadi kalau pengenapan itu harus sesuatu yang sulit dan di luar jangkauan dan tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia dengan sesuatu yang sederhana. Kemudian contohnya tentang nubuatan juga. Kalau dinubuatkan bahwa ada gunung yang dalamnya ada bolongan sebesar apa, di dalamnya ada mata air. Nah, itu nubuatan yang itu banyak yang tahu. Itu selain Tuhan, setan juga tahu, malaikat juga tahu. Jadi kalau ada nubuatan seperti itu, kemudian tergenap, suatu hari diketemukan di dalam gunung, ada sebuah goa, dalamnya ada mata air, ada ini, airnya warna biru, hijau, kuning. Nah, itu adalah hal-hal yang bersifat materi yang sudah ada. Tetapi jikalau nubuatnya itu bicara tentang, andai kata di dalam abad 5, 6, abad 1, dinubuatkan adanya telepon, adanya wifi, adanya itu adalah sesuatu yang tak terpikirkan. Dan setan tuh belum tahu, malaikat tuh belum tahu kok bisa ada seperti itu, ada senjata begini, yang sifatnya begitu. Nah, itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa gitu, yang tidak mungkin dapat diketahui kecuali oleh Sang Pencipta. Dia tahu perkembangan manusia akan sejauh apa, kemudian ataukah bicara sesuatu yang sifatnya itu memang sesuatu yang tidak bisa diketemukan pada saat itu dan diketahui manusia bahkan malaikat. Nah, itu baru nubuat yang kita baru pikir apakah itu benar dari Tuhan atau bukan gitu. Kalau bukan dari Tuhan kok bisa tahu? Nah, itu baru sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Kalau menurut saya demikian. Ya, terima kasih. Ya, itu jelas sekali dalam mengatakan, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Itu ayat Al-Qur'an 1400 tahun yang lalu. Apa tuh? Rasulullah sudah menyampaikan. Ya Bani Israel. Enggak isinya. Nih, saya screen aja ya. Screenshot. Ini ayat Al-Qur'an masalahnya. Aduh, mana tadi? Ini kita ambil ayat langsung aja. Nah, nih. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku akan penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku. Ya, ini baru ayat ini. Nanti ada lagi. Mana lagi ya? Ya Bani Israel azkuru. Ini lagi. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku tetap melebihkan kamu dari semua umat lain di alam ini. Bisa dibaca? Ya, lalu? Bisa. Nah, lalu? Disinilah Allah telah menjanjikan kepada Bani Israel untuk menjadi umat yang terbaik di muka bumi ini. Itu janji Allah. Lalu, Bapak tahu nggak? Yang Anda sampaikan itu ternyata kan sudah ada di dalam Al-Quran. Gini Pak, ada. Yang Bapak tulis di dalam Al-Quran itu 600 tahun yang lalu. Dan yang ditulis di Al-Quran 600 tahun yang lalu ini sudah ditulis ribuan tahun sebelumnya. Jadi sebelum Masehi, kitab-kitabnya Yahudi itu dan menuliskan hal ini. Bahkan kejadiannya semuanya itu ada Pak. Bapak coba masuk ke YouTube Jew for Jew mengenai tentang janji tentang Mesias, janji tentang itu, kemudian itunya mereka, itu semua ada Pak. Nanti mereka akan begini, itu semuanya ada Pak. Jadi yang dikutip di dalam Al-Quran itu adalah ada di dalam kitab 1000 tahun sebelumnya di dalam kitabnya mereka di Perjanjian Lama.
Oke. Jadi walaupun memang ada, saya juga belum baca ya di dalam kitab Yahudi juga ahli Taurat. Yang jelas intinya begini, antara Yahudi dan Islam, ini bicara Israel ya, antara orang Yahudi dengan orang Islam itu merupakan saudara sebapak lain mama itu. Makanya pernah sering saya sampaikan begini ilustrasinya. Sekiranya Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke muka bumi ini, apabila terjadi pertengkaran antara dua anaknya, yaitu antara Ishak dan Ismail, keturunan Ishak dan keturunan Ismail, niscaya Nabi Ibrahim akan melihat keturunannya ini. Apakah bertengkar terus, berkelahi, berperang terus atau tidak? Kalau sekiranya berperang, berkelahi, bertengkar, saling bunuh-membunuh, niscaya Nabi Ibrahim akan sedih melihatnya, melihat keturunannya yang selalu berbunuh-bunuhan. Kan begitu. Namun alhamdulillah, faktanya, ya ini faktanya, orang Yahudi dan orang Islam tidak ada saling membunuh seperti yang kita bayangkan luar biasa, tidak. Sekalipun terjadi ada pertumpahan darah, tapi tidak sebesar yang kita umbar-umbarkan. Kan beda. Bisa dipahami nggak maksudnya? Setahu saya umat Islam mengutuki Israel, Pak. Dan di ayat Alkitab ada dikatakan, siapa yang mengutuk kamu akan terkutuk, dan siapa yang memberkati kamu akan diberkati. Nah itu, lanjut. Iya, yang memberkati Nabi Ibrahim, siapa yang memberkati Nabi Ibrahim, maka niscaya Yakub, orang Pak. yang memberkati Nabi Ibrahim Yakub, Pak, itu akan Israel. diberkati oleh Allah. Yakub, Pak, Israel. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Ya enggak, dia kitab saya, Pak. Oh, Itu. Lanjut. enggak tahu. Ya seperti itulah Ya di dalam gini, Pak. Islam. Pak, jadi dari Abraham itu timbul dua keturunan, Pak. Satu keturunan menurut roh, satu lagi keturunan menurut daging. Nah, yang disebut keturunanmu itu yang berasal dari Ishak, yang berasal dari Ismail itu tidak termasuk kepada keturunanmu, gitu. Jadi itu yang ditulis di dalam kitabnya Yahudi, anak perjanjian. Nah, kemudian keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, perjanjian itu semuanya dari Yahudi. Jadi itu yang terjadi, Pak. Bahkan anaknya Yakub pun Tuhan berkata bahwa aku membenci anaknya dari Ishak. Ya, teman-teman ya. Jadi dalam Islam itu membenarkan, tidak ada menyalahkan itu. Kenapa? Karena Isa alaihissalam itu kan orang Bani Israel, keturunan daripada Ishak, bukan keturunan Ismail. Ingat, Nabi Isa alaihissalam itu bukan keturunan dari Bani Ismail, tetapi dia keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Itulah Nabi Isa yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia terhadap ancaman yang bernama Dajjal. Itulah masalahnya, yang Pak. Masalahnya, Pak, Dajjalnya itu, yang Bapak bilang Dajjal itu adalah dari Tuhan. Yang Bapak bilang Isa itu justru si Dajjalnya itu sendiri. Jadi Kristen sama Islam itu kontra di situ, Pak. Tadi saya dari tadi ngomong, Bapak punya Dajjal itu justru adalah yang dari Tuhan, dua saksi, sedangkan yang dari Bapak bilang Isa, Imam Mahdi, itulah Dajjal yang sesungguhnya. Jadi kontra di dalam Alkitab. Alkitab itu mengkontrakan dengan Bapak. Jadi yang Bapak bilang Dajjal itu, Mesias palsu itu siapa? Si Nabi Isa itu yang mematahkan salib, yang berkata bahwa aku bukan Tuhan, jangan sembah aku, dan itu Dajjal yang sesungguhnya. Itulah antikris yang sesungguhnya. Itu musuh Tuhan yang sesungguhnya yang akan dihancurkan. Jadi gitu, Pak, maksudnya. Ini kan saya terpaksa ngomong terang-terangan karena Bapak nggak ngerti. Jadi Dajjalnya itu kualean, Pak. Jadi kalau menurut Islam Dajjalnya itu yang dari Kristen, kalau yang dari Kristen nganggapnya yang Dajjalnya itu yang dari Islam gitu. Dan itu sudah jelas Yesusnya janji tentang Mesias. Saya potong dulu ya. Tidak ada umat Islam mengatakan Dajjal dari Kristen, tidak ada.
Bohong Ya, itu. Lo memang Dajjal itu adalah makhluk kamu tidak ngomong yang dari Kristen, Pak, tetapi gini, Pak, dengan membicarakan Mesiasnya, Bapak punya Isanya itu adalah Isa yang dari Islamnya itu adalah kita punya antikris, itu adalah antikrisnya kita yang turun di pertengahan daripada peperangan dengan Israel. Nah, itulah berarti kita memikirkan lalu siapa yang dilawan oleh Isa itu, yang melindungi, yang bisa melakukan ini itu ya. Itulah dua saksi yang menyuruh orang untuk bertobat dan berpaling. Tetapi yang Bapak bilang Isa itu adalah Mesias palsu yang di dalam Matius pasal 24. Mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat sehingga mereka percaya bahwa itu adalah dari Tuhan gitu. Tetapi makanya orang Kristen dikatakan bahwa jangan melihat, karena hati-hati kalau nggak salah-salah bisa menyesatkan juga gitu. Jadi itulah penafsiran yang dari dua agama yang saling kontradiksi bahkan sampai ke ujung. Nah, Mesiasnya daripada Israel itu yang dinantikan mereka itu di dalam Sakaria pasal 12-14 Bapak baca. Kemudian Yeskel pasal 37, 38, 39 Bapak baca. Kemudian di Yoel pasal 3 Bapak baca lagi. Kemudian Matius pasal 24, Markus pasal 13, Lukas pasal 21. Nah, itu Bapak semuanya baca baik-baik. Nah, itu baik Kristen maupun Yahudi, itu Mesias yang dinantikan itu datangnya di akhir, Pak. Bukannya di pertengahan seperti Nabi Isanya Bapak gitu. Makanya tokohnya itu kontra Malam. gitu. Ya, silakan. Bisa tanggapi. Boleh. Pertama, Bapak asumsi mengatakan yang kami tunggu adalah Dajjal terbalik. Bapak tadi barusan mengatakan dia bermujizat. Sementara Nabi Isa alaihissalam turun di dalam hadis mematahkan salib. Mujizat apa mematahkan salib? Membunuh babi. Ini mujizat, bukan? Kemudian Itu dongeng, satu lagi, dongeng. dongeng ya. Recording stopped. Saya tidak ngomong yang Tadi Islam mengatakan mujizat. Ya, maaf. Gini. Tadi mengatakan dia bermujizat. Sana sini, sana sini. Bentar dong. Boleh saya Ini bicara tidak? Saya tidak. Oh Sama-sama. iya, boleh. Kemudian informasi sepertinya Pak prasengaja penggal, kemudian Bapak katakan terbalik. Kemarin sudah kita bahas ya, ini 2 Tesalonika 2 ayat 4. Seseorang yang meninggikan diri duduk di bait Tuhan dan mengaku sebagai Tuhan. Jadi Isa alaihissalam versi Muslim tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Kan begitu. Dan tidak bermukjizat, nanti kalau turun nggak bermukjizat. Membunuh Dajjalnya pun dengan doa. Itu terbalik gimana? Jadi kalau menurut saya, kalau mau pakai pakai dalil yang lengkap gitu. Nah, yang kedua masalah nubuatan dari iblis, misalkan api di bawah laut dari iblis kan gitu ya. Kita premiskan iya dulu. Kemudian tentang Israel akan maju, sudah ada di kitab-kitab Yahudi. Kan gitu. Gini, poinnya kamu tuh terlalu banyak nyebar-nyebar. Bentar dulu dong. Bahkan Yesus mengatakan sudah menubuatkan Israel akan kembali jaya, kan begitu. Nabi Muhammad SAW nggak pernah, kan gitu kan. Nah, itu baca di An-Najm 4-8. Di Al-Quran itu sudah disebutkan. Pertama adalah ketika mereka melakukan pelanggaran pertama, kamu pasti akan kembali jaya, dibantu oleh Allah lagi gitu. Karena siapa yang bersyukur untuk dirinya. Sudah dikatakan di Quran itu, mereka akan ini kok. Apa perlu saya screen ayatnya? Jadi nggak perlu lagi nubuatan dari Nabi Muhammad SAW. Di Quran sudah ada. Perihal nanti kami nyontek ini segala macam. Apakah ini dari iblis? Sementara di kitab-kitab Bapak mengklaim sudah ada gitu. Kalau mau kita adu ayatnya.
An-Najm 4 sampai 8 versus apa nih? Kata Bapak klaim tadi Yesus sudah mengatakannya gitu. Sama. Kemudian saya ingin membantah Pak Dhani juga. Pak Dhani katakan Yahudi dan Islam sepupu dari Hong Kong. Tidak ada pembunuhan yang banyak, nggak ada pembunuhan yang banyak dari Hong Kong juga ini. Ini Bapak berdusta ini di sini. Nggak pernah Yahudi itu sepupunya Islam, nggak pernah gitu loh. Agama kok sepupu? Agama dapat dari mana gitu? Tuhannya beda. Kalau Bapak berkata Quraisy, poinnya apa? kalau Bapak berkata Quraisy, Biarin dulu. sepupunya Bani Yahudi bisa. Islam loh, agama loh. Inilah aku malas nongkrong di sini nih. WFM tolong, orang kayak gini nih nggak perlu loh ada di sini. Kak, kamu saya minta poinnya, orangnya yang perlu. Saya minta poinnya apa kamu sampaikan. Ah sudahlah ya. Pokoknya itu Ya, intinya ya. Aku Jadi potong dulu, tolong boleh nggak? kalau mau diskusi itu enak gitu loh. Apa namanya pakai Oke, dalil, full dalil. Jadi Aku potong pada boleh? pun tolong jangan asumsi ya. Berapa banyak rakyat Palestina Muslim dibantai itu. Ada karena mana data, mana lebar-lebar ya. data. Terima Palestina kasih. dibantai, mana data? Uang Ini. hoax terus siap. Boleh aku potong nggak? Gini, Tristan ini pengetahuannya banyak, tetapi gini ada sebuah kelemahan dari. Sorry, aku kritik boleh ya. Gini, Tristan ini ngomong pengetahuannya banyak, tetapi yang saya kritik itu apa? Dia tuh kalau ngomong itu poinnya bisa ada 10. Jadi yang mau menjawab itu bingung mau jawabnya dari sebelah mana dulu. Dan poinnya itu dari satu titik ke titik lain itu semuanya jaraknya jauh-jauh. Jadi kalau bisa kita fokus kepada andai kata eskatologi ya eskatologi dan ujung terakhir aja. Kemudian kalau kamu mau nanggapi sesuatu gimana? Kalau mau dibilang Kristen itu banyak ilmu yang mana? Dari tadi dia bicara itu menurut pendapat klaim aja. Di mana sekarang coba tunjukkan Palestina itu seperti yang dikatakannya dibantai. Dibantai siapa? Coba ditanya dulu dia. Bicara aja sejarah Indonesia dia tidak paham, bagaimana Pak Pras? Gitu ya. Ya pokoknya kalau menurut saya bicaranya satu poin. Oke. Saya tidak pernah mengatakan bahwa ketemu air di bawah apa itu dari iblis. Saya bukan mengatakan dari iblis atau tidak. Saya tidak menuduh apapun. Saya mengatakan iblis bisa tahu, malaikat bisa tahu, Tuhan bisa tahu. Nah, kemudian kalau akan merasa, oh karena kamu Kristen berarti kamu menghina saya dari iblis, ya itu kan asumsi kamu. Maksud saya baik Islam maupun Kristen sama aja. Kalau cuma sebagai pengetahuan yang sifatnya umum yang bisa diketahui oleh iblis, malaikat, dan Tuhan, maka kita nggak bisa menyimpulkan, oh itu pasti dari Tuhan. Maksud saya cuma begitu saja. Saya tidak menghina ya, sama sekali. Oke. Jadi begini, saya juga dulu, sebelum saya mengetahui dunia luas ini, saya dulu di dalam jiwa saya, bahwasannya Islam itu musuh bagi saya dulu, ya kan? Saya beranggapan Israel itu musuhnya umat Islam, walaupun tidak berdasar, karena kebencian saya terhadap Israel karena diekspos oleh dunia istilahnya dunia maya ataupun media sosial. Namun setelah kita kaji secara mendalam, maka saya menemukan kebenaran itu sedikit demi sedikit terkuak. Pertama, kebenarannya adalah orang Bani Israel dan orang Arab merupakan satu bapak yang bernama Ibrahim. Ibrahim melahirkan. Bentar, bacakan ayat Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, Pak. Ini Bani Israel, Bapak nggak paham ini. Nanti kita pelan-pelan sampai Pak. 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang satu hukuman bagi kejahatan yang pertama, ini kejahatan yang pertama. Ini buatan ini untuk Israel ke depan. Mereka akan berbuat kejahatan lagi. Gitu. Ini kejahatan. Gimana? Di Quran, masa mau diingkari ini?
Apa yang mau Ya diteliti lagi? sudah. Jadi kita begini, kita Kita boleh tidak berbeda. benci kepada Bani Israel, tidak. Tapi yang terjadi adalah kejahatan yang mereka lakukan terjadi sekarang. Saya belum nyampe ke sana, Bang Tristan. Nanti kita sampai ke sana. Tunggu aja berapa menit, ya kan? Jadi saya katakan begini. Dulu saya memang secara membabi buta tidak senang dengan Bani Israel. Namun setelah saya tahu, ternyata di Bani Israel itu ada dua, ya. Ada dua pemikiran, ada dua pemahaman. Ada yang namanya Zionis dan ada yang satu bernama yang teologi, yang beragama. Yang beragama itu siapa? Yahudi. Nah, kalau yang Yahudi dan Zionis ini kan sama-sama juga keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama. Yang namanya keturunan Bani Israel itu dari Yakub itu termasuklah salah satunya Zionis tadi. Dan ada juga yang benar-benar mempelajari agama Yahudi itu yang berpegang kepada kitab Tauratnya. Itu ada juga. Makanya kalau orang yang sudah pernah ke Bani Israel, di sana ternyata para rabi-rabi itu tidak bisa berbicara apa-apa. Hanya mengikuti apa yang dinyatakan oleh pemerintah. Karena di Bani Israel itu bukan pemerintah agama, tetapi pemerintah nasional. Beda dengan di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia menggunakan hukum Islam. Di Israel tidak menggunakan hukum Yahudi. Nggak ada hukum Yahudi di sana. Maka yang berlaku itu adalah siapa yang menjadi penguasa. Zionis Israel yang menjadi penguasa. Inilah yang menjadi musuhnya orang-orang Nabi. Cuma Nabi di sana tidak bisa berkutik. Kalau orang yang pernah ke sana, niscaya ya mengerti kondisi orang yang beragama di sana. Akan tahu, termasuk orang Kristen juga. Coba Pak Dhani baca ini. Saya paham nanti. Luar Enggak, biasa baca, pengetahuan Pak. Pak Baca, Dhani. Pak. Baca, Pak. Baca, baca. Tristan, kamu nggak bisa Mohon dibaca, paham, Pak mohon Dhani. dibaca, Pak. Pak Dhani. Mohon dibaca, Pak. Tristan, kamu Kelihatan nggak saya screen? pintar Pak Dhani. Tristan, coba kamu diam dulu. Kelihatan nggak saya screennya, Pak Dhani? Ini kan ulangan saya nggak ngerti ya ulangan. Oke, saya kasih tahu. Saya bacakan Saya ya. nggak ngerti ulangan. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu menjadi pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Ini di kitab suci bukan? Ya, Tanah perjanjiannya yang mana? Ah, saya kasih tahu padanya ya. Kita pergi ke Kejadian nanti. Bentar, saya cari ayat. Pak Dhani lebih Dapat tahu nggak tanah perjanjian, Pak? Saya pedoman saya kitab Al-Quran. Saya tidak pernah mempelajari, ya bukan tidak pernah, maksudnya saya tidak pernah menghiraukan, tidak pernah menjadi. Kalau nggak tahu Bapak jangan asal bunyi gitu loh. Saya nggak suka Pak. Itu Muslim, saudara Bapak sendiri itu yang dibantai di sana. Anda kan orang Muslim, kita bersaudara, oke. Saya tanya, Siapa Iya. yang dibantai? Bantai yang dibantai siapa? Tristan? apakah Kamu Ishak dan jangan Ismail itu sini. bersaudara atau tidak? Ya tetap bersaudara, tapi mereka Nah. jahat. Mereka jahat nggak? Saya tanya dulu, satu-satu Saya dulu. tanya lagi. Ishak dan Ismail Kok jangan bersaudara atau mentang-mentang tidak? bersaudara. Sudah Pak Dhani, Tristan itu nggak tahu, dia pikir yang Palestina itu Palestina yang dulu. Dia Kalau nggak saudara tahu itu nggak boleh membunuh saudara gitu Pak ya? dulu Pak, Duh, belum ada yang gimana? namanya Islam Pak. Dia nggak paham Pak. Lanjut aja Pak Dhani. Tristan nggak tahu apa-apa. Lanjut aja Pak Dhani. Enggak, dia ini saya juga sama seperti Bang Tristan Nggak dulu. Oh nggak bisa Dulu gitu saya Pak. mengenal Saya itu. sekarang begini Pak. Saya paham yang namanya Khazar mana, Zionis mana. Saya paham. Mana yang agamisnya saya paham juga. Jadi Bapak begini, ceritakan Bang Tristan. literasi Gog and Magog atau literasi Ini Yajud Majud. sudah kami bicarakan, termasuk saya, termasuk Uni Rifa. Oh saya nggak ada urusan sama mereka Pak. Statement Bapak telah menyakiti ya yang mengetahui bahwa Gaza tinggal sedikit. Ya embargo. Listriknya cuma 2 jam. Kita Aduh, jangan nggak ada kaitan itu. Pak Dhani. Sehari lebih tahu 2 jam daripada hidup, kamu Pak. diam dulu.
Kita ini Bapak lebih banyak bagus Pak Dhani tinggal di sana biar paham. Pergi ke sana. saudara kita kan banyak vlogger di sana. Bapak pernah lihat ya. tidak? Hussein itu orang kita, orang Islam loh. Bapak pernah lihat itu Termasuk belum? apa namanya yang perwakilan Bapak Indonesia. pernah lihat belum Orang YouTube Indonesia, yang roket nyasar saudara ke rumah kita. itu? Tahu? Roket nyasar. Jadi kita itu ya gimana ya mau menjelaskan. Kalau nggak Makanya saya tahu, katakan, saya baru menyadari setelah saya masuk di dunia YouTube, baru saya mengerti Pak apa Dhani. itu Zionis Israel. perjanjian itu aja Pak. Tristan, nanti Bang Tristan kamu membedakan diam dulu, mana Tristan, nanti Zionis dikasih waktu Israel. kamu. Biar dulu Pak Bapak Dhani. tahu kan mana perjanjian Badan? Tristan, kamu itu nanti dikasih waktu, Tristan. Sabar, Pak Dhani dulu menjelaskan. Nggak tahu nggak tanah perjanjian? Lanjut Pak Dhani. Saya pamit dulu. Bisa semua. Makasih. Kalau nggak tahu kok ngecap. Kamu nggak tahu, sudah Pak Dhani lebih tahu. Lanjut Pak Dhani. Pak Dhani lebih pintar. Lanjut Pak Dhani. Enggak, di sini enggak ada yang lebih pintar ya. Di dalam Islam itu enggak ada yang lebih pintar, sama. Cuman kadang-kadang kita ini kan kurang apa namanya ya, kurang informasi dan Iya, kurang bertanya kepada saudara-saudara kita. Kayak saya kan bertanya. Iya, memang Bertanya Tristan kepada itu Bang kurang Zuma. informasi ya Pak Dhani ya. Ya, bertanya kepada Uniripa, Umidini, kemudian Yishak. Jadi Tristan itu kayaknya nggak kurang informasi si Tristan itu Pak Dhani. Iya, biarin aja Pak Dhani. Jadi kami itu ya, makanya ada manfaatnya. Ya, maka bagi saya katakan ada channel-channel seperti ini membawa dampak yang besar. Dulu mindset saya berpikiran yang namanya Israel itu selalu saya benci. Dulunya. Setelah saya masuk ke dunia YouTube 2 tahun yang lalu, saya amati, saya pelajari, kemudian saya mencari vlogger-vlogger yang ada di Bani Israel. Ternyata apa yang diisukan di Indonesia tidak sebanding dengan fakta yang real. Itu yang saya dapatkan. Itu fakta real. Nah, itulah sampai vlogger Indonesia yang bernama Alif JJ, seorang Omni TV, langsung berbicara dengan di kamar langsung istilahnya tentang Islam, tentang ajaran Islam, Recording tentang in progress. Jadi menurut Pak Dhani bagaimana yang ditanggapi oleh Tristan itu? Apa dia itu sengaja atau dia kekurangan informasi Pak Dhani dalam hal ini Pak Dhani? Coba Pak Dhani jelaskan. enggak. Tristan ini apa ya? Dia kurang mau membuka diri. Kalau kita tidak mau membuka diri, bagaimana pengetahuan itu bisa masuk? Kayak saya dulu, saya katakan, kalau dulu saya tetap ngotot dengan mempertahankan apa ya, dogma atau bukan dogma, istilahnya itu memang sudah terbawa oleh pemikiran alam pemikiran kita bahwasannya Israel itu menyerang Palestina. Kan begitu tuh. Selalu mengembangkan sayapnya. Sehingga Palestina hanya yang tersisa di jalur Gaza. Itu semua terpatri juga di dalam jiwa saya dulu. Cuma saya bertanya setelah saya gabung di media sosial ini, saya mulai mencari yang sedetilnya. Yang menjajah itu apakah orang yang beragama Yahudi atau Zionis Yahudi. Orang Israel itu ada yang Zionis, ada penjahat, ada yang baik. Sama juga di Arab. Arab itu ada yang jahat, ada yang baik.
Jadi jangan kita generalisir. Kalau dulu kan saya berpikiran mengeneralisir. Oh, Israel itu jahat. Saya ketemu Israel jahat. Selalu mengeneralisir. Tapi faktanya tidak sedemikian. Setelah kita telusuri, ternyata yang jahat itu adalah Zionisnya, pemerintahannya. Pemerintahan yang jahat. Jadi Sampai Yahudinya nggak jahat, Pak. Yahudinya nggak jahat menurut Bapak. selama dia berpegang kepada kitabnya, tidak. Bisa dipahami nggak? Orang Yahudi, selama dia berpegang kepada kitabnya para rabi-rabi, tidak pernah menjelekkan Islam. Saya udah cari YouTube-nya. Saya juga bertanya pendapat- kepada blogger Yuk. Islam. Apakah Pendapat rabi-rabi? Tentang hadis itu gimana, Sana. Pak? Nanti dulu, apakah rabi-rabi yang di Bani Israel itu membenci, sekali lagi ya saya katakan, membenci dan memusuhi Islam yang ada di Mekah? Ternyata tidak. Itu bedanya. Kalau kita telusuri, jangan kita hanya sepotong sehingga kita sudah terpapar dengan image yang terjadi beberapa tahun yang lalu, masih belum ada internet ini, kita tertutup, kiranya masih terhijab, sehingga kita tidak tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah, karena masih tertutup. Dengan adanya internet ini kita sudah terbuka, sehingga kita Ya, bisa betul. memilah, kan begitu, bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa kita mengeneralisir. Kenapa terjadi generalisir terhadap orang Israel oleh rakyat Indonesia? Itu sudah kami bahas secara internal umat Islam. Baru sekarang umat Islam sudah menyadari. Kalau dulu belum ada internet ini, saya juga benci. Sama yang dilakukan oleh Bang Tristan tadi. Sama persis. Ya, Pak. Sekarang gini, Nah, Pak. itu ya, makasih. Di hadis Bapak itu dikatakan bahwa akan berperang melawan Yahudi sampai batu pun, Pak, batu pun akan bicara, Pak. Hei, ini ada Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Itu gimana, Pak? Nah, itu sudah saya jelaskan. Yahudi yang dimasukkan adalah yang Zionis Israel ini. Zionis Israel ini kan kejam orangnya. Ini juga bagian dari Yahudi. Dan Coba juga tolong ada tampilin dong hadisnya dong. nanti kita sampaikan gampang. Ya. Saya katakan ada juga di dalam hadis 70.000 pasukan Yahudi yang bergabung dengan Imam Mahdi. Yang dicamkan juga itu. Ya. 70.000 pasukan Yahudi yang bergabung kepada Imam Mahdi. Ya. Itu baru pasukan, belum keluarganya, belum sanak saudaranya. Sementara jumlah orang Yahudi berapa ribu, berapa juta. Coba direnungkan. Jadi menurut Bapak hadis yang saya taruh di chat itu Yahudi yang mana tuh, Pak? Yahudi Zionis. Di situ ada kata Zionis, Pak. Zionis itu muncul mungkin kira-kira tahun berapa ya? Benar. Makanya di Zionis dalam itu, Islam Zionis itu betul. kata-kata Zionis itu muncul mungkin Ada di layar. ya, mungkin sekitar tahun 1948 kali ya. Iya, memang di dalam hadis tidak menyebutkan Zionis. Tidak ada pemisahan. Mana Yahudi yang benar dan tidak. Tetapi di sana nyatakan Yahudi yang beriman. Ada di dalam Al-Quran. Ada orang Yahudi yang beriman, kan ada. Ayat Al-Quran Nggak juga ada, ada. Ada nggak ayat Al-Quran? Yuk. Orang Yahudi Surah yang 5 beriman, ayat 82. orang yang beriman. Ada ayat Al-Qurannya. Ada, tapi bertentangan, Pak. Bukan bertentangan, inilah pemilahan. Jadi yang tidak Pemilahan dari beriman mana, Pak? itulah yang menjadi, yang tidak beriman itulah yang saya katakan tadi.
yang tidak beriman ini yang menjadi musuh. Di mana dia sembunyi, Ya. di situ akan dikejar sampai Oke. bisa dipahami. Quran Bapak ya. Quran Bisa Bapak dipahami dulu itu lah, supaya nggak bertanya ulang-ulang. Quran Bapak itu menyatakan dengan tegas, Pak. Yahudi itu menyembah Uzair, Pak. Surah 9 ayat 30. Ini jangan kita bicara yang masa lalu ya. Ini kalau kita campur adukan masa akan datang nubuatan dengan masa lalu, nanti tidak menemukan benang merahnya. Kalau kita sudah mencampur adukan, menggaduh-gaduhkan ya repot. Nggak kelar itu. Sekarang gini, Pak. Oke, di surah Al-Maidah ayat 82. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya adalah orang Yahudi, Pak. Ini Quran Bapak menyatakan dengan jelas, Pak. Benar. Ya. Keras berarti bukan keseluruhannya, bukan banyak. Jangan kita mindset berpikir kita. Seluruh orang Yahudi akan membenci kita, bukan. Keras ini ada orang Yahudi keras. Yaitu Zionis itu paling keras saya katakan. Bukan Lalu kenapa Pak ya? Makanya maksudnya begini, jangan sampai mindset berpikir kita terhadap ayat ini yang tertulis mengatakan keras, tetapi mindset berpikir kita bahwasanya mengeneralisir orang Yahudi. Nah ini yang kita salah. Berarti maksud Bapak, Nabi Bapak salah Pak, ketika dia akan mengusir orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab Pak. Kalau dia masih hidup, dia akan mengusir Pak. Maksudnya gimana nih? Ya, di hadis Muhammad itu mengatakan kalau dia diberikan hidup, dia akan mengusir orang Yahudi dan Nasrani keluar daripada Jazirah Arab, Pak. Di situ tidak dikatakan Zionis atau apapun, Pak. Di situ adalah Yahudinya secara general, Pak. Oke. Jadi itu Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya supaya di Jazirah Arab ini yang dikuasai oleh sahabat-sahabat itu tidak ada lagi orang Yahudi dan Nasrani. Itu aja intinya. Ya. Lalu makanya terbuktinya apa? Setelah zaman Utsman bin Affan juga tidak ada orang Nasrani dan orang Yahudi. Siapa bilang, Pak? Itu sudah jadi Islam semua, Pak. Boleh Bapak cari sejarahnya? Ya. Ada nggak? Bapak tahu Jazirah Arab itu apakah hanya Arab Saudi atau sekitaran Arab juga, Pak? Yang dimasukkan di sini adalah Mekah dan Madinah, Pak. Makanya dua kota suci itu yang dijaga. Bukan di lain, Pak. Bukan di Riyadh. Nggak ada urusan Riyadh itu. Nggak ada urusan Mesir, nggak ada urusan. Saya tanya kepada Bapak, Jazirah Arab itu apakah hanya di Mekah dan Madinah doang atau di sekitaran Arab, Pak? Ya, makanya kita untuk memahami Jazirah Arab, memang ini kan istilah, ini yang tahunya orang Arab. Ya. Apakah Jazirah Arab itu seluruh semenanjung padang pasir itu di Timur Tengah, atau yang berada di Mekah dan Madinah? Nah, ini yang tahu termasuk persis. Arab nggak Pak? Menurut Bapak? Kalau untuk zaman sekarang, peta dunia itu termasuk Arab. Ini peta dunia ya. Cuman yang dimasukkan Nabi di sini, apakah Jazirah Arab ini sama dengan Jazirah Arab yang kita klaim oleh peta dunia? Itu dulu. Sama Pak, pasti Pak. Untuk mengetahui sama, ini, untuk mengetahui ini, maka kita harus mempelajari bagaimana keinginan Rasulullah itu, apakah termasuk Mesir yang dikatakan peta dunia sekarang ini atau bukan? Karena itu dulu. Nggak bisa kita serampangan menyatakan ada di sini.
Harus seluruh Bapak kalau Arab, cek ya, enggak. Bapak kalau cek di Sahih Muslim itu kelihatan lagi Pak, Jazirah Arab lagi Pak. Semuanya itu harus keluar Pak, baik Yahudi maupun Nasrani Pak. Kalau Bapak lihat teksnya, saya nggak tahu ya teks Arabnya. Kalau teks Inggrisnya itu dikatakan peninsula Pak. Jadi begini, kami punya patokan. Berarti bukan hanya punya Mekah dasar. dan Madinah Pak.